Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putra Perdana dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat sebuah source code pada bahasa pemrograman C++ menggunakan struct atau struktur, dan saya akan menjelaskannya bagaimana alur program tersebut. Di sini saya menggunakan aplikasi dev C++ sebagai compiler dan runningnya. Oke, pertama-tama kita deklarasikan header include IOStream, karena di sini kita akan menggunakan cout ya. Jadi kita harus memberikan header include IOStream. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya sebagai agar pas ketika penulisan cout atau cin yang terdapat pada fungsi IOStream ini, kita tidak perlu lagi menggunakan ketikan std.2 di depannya. Jadi tinggal tulis cout aja, karena kalau tidak pakai using namespace std, penulisan coutnya itu harus seperti ini, std cout. Harus seperti ini kalau tidak pakai using namespace std. Kalau pakai using namespace gimana? Jadi hanya cout saja seperti ini. Oke. Kemudian pertama kita harus mendeklarasikan struktur struct itu dengan mengetik struct diikuti dengan nama structnya. Nama struct itu kita beri nama student record, buka kurung awal. Nah, di sini pada struct itu akhiran dari tutup kurung awal harus diakhiri, atau akhir dari body struct itu harus diakhiri dengan titik koma. Tidak seperti fungsi-fungsi biasanya yang tidak pakai titik koma. Kalau struct harus memakai titik koma. Lalu kemudian kita isi bodinya menggunakan dengan member variabel bernama student number bertipe data integer. Bertipe data integer dengan nama student number titik koma, jangan lupa, dan nama variabel grade dengan tipe data char grade titik koma. Nah, di sini sudah kita buat struct atau struktur bernama student record yang menampung atau mewadahi dua variabel sekaligus dengan tipe data yang berbeda, yaitu student number dan grade. Dan kita masuk ke program utamanya, void main, buka kurung tutup kurung awal. Nah, di sini kita akan pertama-tama kita harus mendeklarasikan sebuah variabel yang memiliki tipe data dari struct yang telah kita buat agar dapat mengakses member-member dari struktur tersebut. Kita tipe datanya student record, nama variabelnya seperti my student contohnya, student koma. Nah, kita membuat variabel bernama my student dengan tipe data student record, yang dimana nanti my student ini dapat memiliki akses untuk memanipulasi nilai dari member-member pada student record, yaitu student number yang bertipe data integer dan grade yang bertipe data char. Nah, di sini kemudian kita data entry atau memasukkan nilai untuk student number ini dengan cara kita pakai variabel yang sudah dideklarasikan di main program ini yang bertipe data student record, yaitu my student titik. Nah, kita setelah titik kita tulis member atau isi member-member dari yang ingin kita masukkan sebuah nilai, yang dimana sekarang kita ingin memasukkan sebuah nilai ke dalam student number. My student titik student number. Kita beri nilai 10, contohnya 10 karena dia bertipe data integer jadi harus angka. Kemudian kita memasukkan nih
nilai dari variabel grade. Caranya sama, kita ketik my student titik, kita tulis grade. Nilainya adalah, contohnya adalah A. Nah, di penggunaan tipe variabel tipe char, dia harus menggunakan koma di atas 1 kali, bukan koma 2, bukan kutip 2. Kita menggunakan kutip 1 untuk tipe data char. Kita udah masukkan. Nah, di sini kita ingin menampilkan keluarannya, berarti cout, kita tulis grades titik 2 pasti. Nah, kita ingin menampilkan nilai dari my student number, my student number. Nah, perlu diperhatikan ya, dalam C++ penulisannya itu sangat sensitif terhadap besar dan kecilnya suatu huruf, jadi harus teliti. Spasi, kita akan menampilkan nilai dari my student grade juga, my student grade. Terus kita endline ini fungsinya sebagai enter. Nah, kita sudah menuliskan kode untuk menampilkan menampilkan tulisan grades yang diikuti dengan nilai dari my student number, dan diikuti juga nilai dari my student grade. Coba kita compile, apakah error? Oke, ternyata ada error di sini di line nomor 9. Errornya adalah main must return int. Oh, salah. Berarti ini tidak menggunakan void, kita menggunakan int, karena penggunaan void itu untuk fungsi-fungsi yang di luar fungsi utama ya. Fungsi yang tanpa return dia menggunakan void. Terus line 13, my student was not declared in the scope. Oh, tidak terdeklarasikan di scope main, berarti di sini ada typo, seharusnya my student bukan my student. Student. Nice. Nah, oke, kita coba compile. Oh, ternyata bisa. Nah, sudah kelar program yang kita buat. Kita coba run. Hasilnya adalah sesuai dari cout tadi, grades titik 2, nilai dari my student number, kemudian diikuti my student grade. Nah, dia 10 karena kita sudah memberikan nilai kepada student number itu bernilai 10 dan pada grade itu bernilai A. Jadi hasil yang ditampilkan adalah 10 dan A. Kalau kita ingin mengubahnya juga bisa, seperti ini diubah ke 5, ini diubah ke C misalnya. Nah, kita compile. Oke, aman, dan kita running. Nah, ini akan berubah 5 dan C. Nah, di sini my student itu sebagai istilahnya kayak folder induk yang bertipe data student record, yang isinya nanti itu adalah student number dan grade. Nah, dan untuk memberikan nilai kepada student number ini kita harus mendeklarasikan variabel yang bertipe data dari struct yang mewadahi student number tersebut. Begitu juga dengan grade. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.